Shalom, Bapak Ibu, selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus. Perkenalkan kami atas nama Majelis Jemaat menyampaikan selamat datang, selamat mengikuti ibadah saat ini Minggu 10 Juli 2022, yaitu Pekan Anak. Kami juga mengucapkan selamat datang, selamat beribadah kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKJW Jemaat Malang ini. Pada saat ini, ibadah pagi hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Fani Widayat SSI. Namun sebelum kita memasuki ibadah, ada yang perlu kami sampaikan. Di antaranya berkaitan dengan Warta Jemaat halaman 4, yaitu kegiatan HUT ke-99 GKJW Jemaat Malang. Yaitu bahwa ada dua hal. Yang pertama, ada ibadah HUT yang dilaksanakan Selasa tanggal 2 Agustus 2022. Waktunya pukul 18 jam 6 sore, tempatnya di gedung gereja. Kemudian jalan sehat bersama warga GKJW Jemaat Malang yang dilaksanakan hari Sabtunya tanggal 13 Agustus jam setengah 6 pagi. Startnya dari tempat ini, yaitu GKJW Jemaat Malang. Kontribusi pesertanya 7.500 per kupon, yang pendaftarannya dapat melalui ketua kelompok. Waktu pendaftaran minggu kedua sampai minggu keempat Juli, kemudian pembagian kuponnya minggu ke-5 Juli. Kemudian juga diingatkan bahwa ada perjamuan kudus pembangunan tanggal 7 Agustus, sehingga pada ibadah Petuen mulai tanggal 19 sampai tanggal 23 ini akan petuen untuk cawisan perjamuan kudus. Bapak Ibu dan saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk menjaga kekhidmatan dalam beribadah, kami mohon Bapak Ibu Saudara yang membawa HP untuk sementara di mode silent atau dinonaktifkan. Atas perintahnya diucapkan terima kasih. Sebelum kita masuk pada ibadah, saat ini ada Vikaris Mbak Meti. Nah, kami mohon perkenan Vikaris Mbak Meti untuk menyampaikan sambutan terlebih dahulu. Dipersilakan. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, sehat semua ya Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Meti Elizabeth Agustin atau bisa dipanggil Meti. Di sini saya mulai berproses per tanggal 1 Juli kemarin, tapi saya baru datang tanggal 4 Juli Senin kemarin, jadi saya baru bisa perkenalan minggu ini. Asal saya dari GKJW Jemaat Segaran, tapi segarannya Segaran Kediri Selatan, nggih. Karena Segaran itu banyak. Ya Bapak Ibu sekalian, saya akan berproses di Jemaat Malang ini selama 6 bulan ke depan. Jadi mohon bimbingannya, mohon arahannya, mohon nasihat-nasihatnya untuk saya dan untuk menjadi bekal saya selama proses vikaris ini. Oh, ini vikaris pertama saya dan saya ditempatkan di GKJW Jemaat Malang. Mungkin itu saja terlebih dahulu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Matur nuwun Mbak Meti untuk sambutannya. Bapak Ibu Saudara, kita akan memasuki ibadah pada saat ini dengan penuh sukacita. Kita akan memuji dari KPJ 385 Srengenge Nyunar. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
kita masuk pada votum. Allah adalah pencipta dan penyerta bagi kita semua. Mari kita datang kepadanya dengan mengaku bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kasih setianya kekal selamanya. Kasih dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus ada di tengah-tengah kita semua. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 67, bait 1 dan 2. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini, dalam minggu ini, dan di dalam Pekan Anak ini, kita dibimbing dengan tema mengajarkan budi pekerti pada anak. Harapannya anak-anak memahami dan dapat hidup dengan cara yang baik dan benar. Untuk itu, yang mengajarkan budi pekerti pun juga patut untuk belajar dan mendapatkan tuntunan dari sang jalan hidup dan benar. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita semua yang ada di sini, baik para orang tua, pamong, seluruh warga dewasa, maupun juga anak-anak yang menerima pengajaran budi pekerti, kita bersama-sama berserah kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang melayakkan kita. Untuk itu pada saat ini mari bersama kita bernyanyi Kidung Ria nomor 18, Ku Terbuka, kita nyanyikan 2 kali. Selidiki, nyatakan
Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita masuk dalam pengakuan dosa yang kita lakukan secara bersaut-sautan. Keluarga adalah bagian dari diri kita. Setiap kita pasti merupakan bagian dari keluarga. Allah mempersatukan kita tidak hanya di dalam persekutuan, tetapi juga dalam keluarga. Setiap keluarga merupakan satu daging yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain, yang bisa merasakan bahagia jika yang lain juga bahagia, yang bisa merasakan luka jika yang lain juga sedang terluka, yang bisa menunjukkan kasih dan cinta dalam pengorbanan, dan semuanya ada di dalam keluarga. Keluarga adalah gereja dan tempat melakukan firman atau perintah Allah untuk pertama kalinya. Keluarga adalah sumber sukacita, kebahagiaan, penguatan, penghiburan, dan sumber cinta dan kasih yang tidak terbatas. Tuhanlah sumber cinta dan kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, barang siapa dengan jujur dan tulus mengungkapkan pengakuan dosanya, maka layak menerima berita anugerah yang kita terima dengan bangkit berdiri. Jemaat disilakan berdiri. Demikianlah berita anugerah bagi kita semuanya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma pasal 6 ayat 23 kiranya senantiasa ada dalam hidup kita sekalian. Kita sambut dengan bernyanyi dari Kidung Ria nomor 160, sangat besar anugerahnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan bersama-sama masuk dalam pelayanan firman. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang menyelamatkan kami, yang menolong kami bisa beribadah bersama-sama dan yang mengampuni kami. Sekarang kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami memohon tuntunan Roh Allah untuk menolong kami mengerti dan menolong kami melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Tolonglah kami ya Tuhan, ini doa kami serahkan hanya di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Kita bersama bernyanyi Kidung Jemaat 50A, Sabdamu Abadi.
membaca Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 yang akan dipandu oleh salah seorang anak kita. Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang iman turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewati dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Amin. Selamat pagi saudara.
Perkenalkan, nama saya Maria Theofani Widayat. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya. Hari ini saya kembali melayani di sini dan senang sekali karena hari ini bersamaan dengan Pekan Anak. Jadi ibadahnya terasa berbeda karena bersama-sama dengan anak-anak, bersama dengan ibu dan bapak dan saudara-saudara yang lain. Sebagaimana tema hari ini, Pekan Anak tahun 2022, temanya adalah mengajarkan budi pekerti pada anak. Yang mengajarkan siapa? Kalau ini kan kayak nggak ada subjeknya ya, mengajarkan budi pekerti pada anak. Lalu yang mengajarkan siapa? Karena yang diajar adalah anak, maka yang mengajarkan adalah kita. Ya ibu, bapak, pamong, penatua, diaken, pendeta, saudara-saudara, warga dewasa, kita semuanya. Karena mengajarkan itu selalu ada bahannya untuk diajarkan, maka itu sudah cetha bahwa mengajarkan itu berarti memberi petunjuk untuk bisa diikuti dan dipahami. Memberi petunjuk untuk bisa diikuti dan dipahami. Petunjuknya adalah tentang budi pekerti. Budi pekerti itu berarti berkaitan dengan etika, tata krama, berkaitan dengan cara hidup yang baik dan yang benar. Supaya budi pekerti cara hidup yang baik dan benar ini bisa diikuti dan dipahami dulu terus diikuti oleh anak-anak, maka ini perlu diajarkan dengan banyak sekali cara. Para pamong pasti punya banyak ide kalau mengajarkan sesuatu pada anak-anak. Tetapi yang jelas adalah ini selalu diajarkan melalui kehidupan sehari-hari. Dan itu seperti yang tadi sudah kita lakukan dalam pengakuan dosa bersahut-sahutan, itu dilakukan di dalam pertama-tama keluarga. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, rupanya mengajarkan budi pekerti, mengajarkan cara hidup dan benar kepada anak-anak, itu sudah dilakukan sejak zaman Perjanjian Lama. Jadi ini bukan hal yang baru banget. Sejak zaman Perjanjian Lama itu dilakukan oleh umat Tuhan. Dasarnya adalah perintah Allah. Jadi ini bukan sembarangan, bukan asal aja. Dan itu tertulis dalam Ulangan pasal 6 ayat 4-7. Saya bacakan dasarnya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi ini adalah perintah Allah bagi seluruh umat Allah. Sekarang kita yang menerimanya. Ini karena perintah berarti ini wajib dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Bahwa pertama, umat Allah beserta seluruh anak turunnya harus mengenal Tuhan Allah sebagai Tuhannya. Dan selanjutnya adalah harus diwujudkan dengan mengasihi Allah. Pasti anak-anak sudah hafal, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Itu perintahnya. Itu yang harus diajarkan. Diajarkan terus-menerus supaya semuanya melakukannya. Mengapa?
Tuhan Allah memberi perintah ini kepada umatnya? Mengapa Tuhan Allah memberi perintah ini kepada kita sebagai umatnya untuk melakukannya? Jawabannya ada di pasal yang sama. Di ayat 24 dikatakan, Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Jadi adik-adik dan Bapak Ibu sekalian, siapa di antara kita yang tidak pengen hidupnya baik keadaannya? Pasti tidak ada. Semuanya pengennya hidup dengan baik keadaannya. Dan inilah jalannya. Umat Allah percaya bahwa perintah Allah ini yang membawa pada kehidupan yang baik, itu juga membawa kepada hidup yang kekal. Hidup kekal itu apa? Hidup kekal itu hidup yang selama-lamanya bersama dengan Allah, yang penuh dengan kasih, penuh dengan damai, penuh dengan bahagia, lahir dan batin. Jadi setiap umat Allah itu percaya perintah Allah membawa pada keadaan yang baik, membawa pada hidup yang kekal. Dalam bacaan kita hari ini, itu diceritakan ada seorang ahli Taurat mencobai Yesus. Pertanyaannya adalah, apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal? Karena ia ahli Taurat, namanya aja ahli, pasti dia tahu isinya Taurat. Yesus menjawabnya dengan apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, isi yang dibacakan oleh ahli Taurat ini isinya sama dengan perintah Allah ketika itu diberikan kepada umat Allah zaman perjanjian lama dulu. Perintahnya sama, berlakunya sepanjang masa. Baik di dalam Injil Lukas yang kita baca tadi, juga dalam hidup kita sekarang. Mengapa harus mengasihi Tuhan Allah dengan sepenuh hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi? Ya karena dasar kehidupannya berasal dari Allah. Allah yang menciptakan ibu, bapak, anak-anak. Allah yang menciptakan teman-teman. Allah yang menciptakan kehidupan kita semuanya. Karena Allah yang menciptakan, maka kita diajak untuk juga sayang kepada Allah. Yang diwujudkannya dengan seluruh hati kita, berarti kita melakukannya harus dengan tulus ikhlas, tidak pamrih. Pamrih itu gimana? Oh ya nanti aku ke gereja biar nanti aku dapat hadiah, biar nanti aku dipuji, biar nanti aku terlihat saleh. Itu namanya pamrih. Kalau mau ke gereja sebagai wujud bakti kita kepada Tuhan, ya dilakukan dengan ikhlas. Dengan seluruh kekuatan dan juga jangan lupa dengan seluruh akal budi. Jadi tidak sembarangan. Ya wis pokoknya sayang ya wis ngono. Tetapi dilakukan dengan akal budi. Nah, diwujudkannya juga dengan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Mengapa begitu? Karena siapa sih yang tidak pengen dikasihi? Siapa di sini di antara kita yang tidak pengen disayangi? Yang gak pengen dibantu, gak pengen ditolong, pokoknya sembarangnya aku dewe.
Pasti nggak ada kan? Pasti kita senang disayang, senang ditolong, senang dibantu, senang diperhatikan. Kalau kita disayang, pasti perasaan kita bahagia. Apakah ada yang nggak bahagia kalau disayang? Pasti semuanya bahagia. Mau anak kecil, ataupun bapak ibu, ataupun simbah-simbah, pasti senang kalau disayang. Itulah perasaan bahagia. Itulah perasaan damai sejahtera. Hidup penuh dengan kasih sayang. Dengan saling sayang pada sesama, maka itu sama dengan kita menyayangi Allah yang menciptakan kita. Dengan kita menghormati sesama, dengan kita menghormati orang tua, menghormati anak-anak, menghormati teman-teman, itu sama dengan kita menghormati Tuhan yang menciptakan manusia. Maka perintahnya adalah kasihilah Tuhan dengan sepenuh hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Terus ahli Taurat itu sebenarnya sudah tahu, wong namanya aja ahli yuk. Tapi karena ndak mau kelihatan salah, maka ahli Taurat itu tanya, siapa toh Tuhan sesamaku itu? Di situ diceritakan ada orang sedang dalam perjalanan, kemudian dirampok di jalan. Sampai babak belur, terus sudah tidak bisa apa-apa, tergeletak di pinggir jalan. Yang pertama yang lewat ada imam. Lewat tapi dilihat tok. Kenapa kok dilihat tok? Karena imam ini mikir begini. Imam itu adalah orang yang memimpin ibadah pada masa itu di bait suci. Dan itu keadaannya juga harus bersih dan suci. Pada masa itu, ketika imam terkena darah seseorang atau darah apa aja, itu mereka dianggap tidak suci. Jadinya harus menaikkan korban penebusan, korban penyucian, supaya ia bisa suci lagi dan bisa memimpin ibadah. Imam ini nggak mau repot. Daripada repot-repot nanti aku nolong kan kena darahnya. Terus aku masih harus menaikkan korban untuk menyucikan diri dan seterusnya. Imam ini nggak mau repot, jadi lewat aja. Padahal kan imam itu mengajarkan yang baik. Tapi dia lupa bahwa menolong itu juga tindakan baik. Tapi karena nggak mau repot, jadi imam ini lewat aja. Yang kedua ada orang Lewi, lewat, sama. Orang Lewi ini yang membantu imam melaksanakan ibadah di bait suci. Dia juga nggak mau repot, dirinya jadi tidak suci kalau nanti nolong. Maka orang Lewi ini juga lewat. Terus yang ketiga ada orang Samaria. Orang Samaria ini menurut orang Yahudi ini termasuk golongan yang enggak murni, golongan yang enggak kudus begitu. Yang sebagian besar orang Yahudi pasti menjauhi orang Samaria. Ia lewat. Mau apa urusannya tidak dikatakan. Dia lagi sibuk atau enggak tidak diceritakan, tapi dia sedang lewat di situ. Dan kemudian orang Samaria inilah yang menolong orang yang jatuh, yang tidak dikenalnya itu tadi, ditolong, diopeni, dibawa ke penginapan, dan ia juga titip pada yang punya penginapan. Apa yang dimilikinya juga diberikan supaya yang punya penginapan ini membantu juga menolong orang yang tadi dirampok. Nah, adik-adik, bapak ibu dan saudara-saudara yang sekalian, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya yang mau menerapkan perintah Allah, mengasihi sesama seperti diri sendiri sebagai wujud kasihnya kepada Allah,
itu bukan orang yang tahu tentang perintah ini. Bukan orang yang biasanya setiap saat mengajar di bait suci. Tetapi justru orang yang dipandang oleh orang Yahudi waktu itu, orang Samaria yang sebaiknya dijauhi. Justru orang Samaria inilah yang mau mewujudkan cinta kasihnya. Jadi dari kisah ini kita bisa melihat kalau sebenarnya menolong orang, mengasihi orang itu bukan tentang lagi sibuk apa enggak, sempat apa enggak, repot enggak. Bukan tentang aku ada atau enggak, aku sedang punya sesuatu atau enggak buat menolong. Juga bukan tentang aku masih kecil, masih anak-anak atau sudah dewasa. Tetapi ini tentang niatan. Kalau sudah tahu itu hal yang baik dan dilakukan, maka itu yang namanya menerapkan ajaran Allah. Kalau itu sudah tahu baik dan tidak dilakukan dengan sengaja, berarti itu memang sengaja nggak mau melakukan, itu berarti memang nggak niat, bukan nggak ngerti. Jadi kalau kita temanya mengajarkan budi pekerti pada anak, maka ajaran kita juga harus kita lakukan. Supaya kita sama-sama melihat melalui kebiasaan setiap hari itulah ajaran yang paling cepat ditangkap oleh anak-anak dan dipahami dan dilakukan. Maka ini pun menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Anak-anak sudah tahu perintah Allah. Ibu, bapak, dan kita semuanya juga sudah tahu nih perintah Allah. Maka apakah kita mau melakukannya? Apa nanti dulu masih repot? Apa kita mau melakukannya sekarang atau halah anak-anak nanti aja? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, jangan lupa. Ini adalah perintah Allah, wajib dilakukan. Karena hasilnya adalah baik keadaan, bukan hanya kita yang sudah kenal, tapi juga setiap orang ciptaan Tuhan lainnya juga akan merasakan keadaan yang baik. Masa sih begitu benar? Mari kita lihat sebentar video pendek ini. Minta tolong diputarkan videonya.
Videonya pendek, tapi ceritanya cukup jelas bagi kita. Awalnya tadi bawa bekal isinya apel sama roti. Temennya bawanya ternyata pisangnya sudah dirobong merutu lagi. Yang sudah kayaknya itu sudah agak-agak bosok gitu ya. Tidak bisa dimakan gitulah pokoknya intinya. Terus karena dibagi, temennya yang punya apel dan roti ia mau berbagi, dimakan, seger enak. Harinya yang tadinya cuma dapat pisang, sudah kedalon tadi, jadi cerah. Dia berangkat sekolah dengan cerah, dengan sukacita. Di jalan, ia tahu ada uang jatuh, dan tahu siapa yang punya, dipanggil, dikembalikan ke orang yang punya uang itu. Harinya yang cerah ini dibagikan, kebaikannya yang tadi didapat juga dibagikan dengan melakukan hal yang baik buat orang lain. Maka yang tadi uangnya jatuh, seneng karena nggak jadi kehilangan uang. Dia seneng, maka berangkat kerja dengan hati yang penuh sukacita. Di tempat kerja ternyata ada mbah-mbah bawa barang berat banget, seret-seret, nggak bisa menaikkan kopernya ke tempatnya di atas, di pesawat ini sudah. Dibantu sama bapak-bapak tadi. Dan si mbah itu menjadi senang, menjadi lega. Ternyata ada yang membantunya. Dan ketika dalam perjalanan ada anak kecil rewel nangis. Kalau di jalan ada suasana kayak gini kan biasanya yang lain jadi merasa gak enak juga begitu ya. Anaknya merasa tidak enak, ibunya merasa juga tidak nyaman, orang lain juga tidak nyaman. Mungkin karena anaknya memang dari awal sudah merasa tidak nyaman. Tidak dibiarkan sama si mbah tadi. Ia pun menyalurkan kebaikannya tadi dengan ngelucu, ngudang anak kecil itu tadi. Dan anak kecil itu jadi seneng, hatinya gembira, jadi tenang. Orang lain juga jadi tenang. Ibunya juga bisa bekerja dengan tenang. Apakah satu dengan yang lain ada yang mengenal? Tidak. Perbuatan baiknya bisa dilakukan pada siapa aja. Anak kecil bisa juga berbuat baik seperti tadi, mulai dari berbagi jajan, berbagi perhatian, dengan mengembalikan barang yang bukan miliknya memang. Dengan bapak-bapak tadi, orang dewasa bisa juga dengan bekerja dengan sungguh-sungguh karena juga merasakan kebaikan. Siapa saja bisa senang, bisa nyaman, bisa baik keadaannya. Karena dikelilingi oleh kebaikan. Kebaikan itu pasti bagian dari budi pekerti, bagian dari cara hidup yang baik dan benar. Dan kalau itu kita lakukan bersama-sama, dimulai dari keluarga, dari gereja, dan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka bayangan hidup yang kekal, yang dibayangkan nanti itu hidup bersama Allah selama-lamanya itu setelah kita meninggal, itu tidak berlaku. Berlakunya adalah hidup bersama dengan Allah itu mulai sekarang. Karena hidup bersama dengan Allah itu tadi kan dilingkupi dengan cinta kasih, damai sejahtera. Itu sudah bisa kita rasakan mulai sekarang. Dan itu kekal selamanya bisa kita rasakan. Sekarang juga nanti di hari-hari berikutnya. Di masa-masa berikutnya. Dengan begitu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, adik-adik yang terkasih, setiap kita diberi pengajaran, diberi ajaran, diberi perintah untuk saling mengasihi. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Menghormati sesama sama dengan menghormati Tuhan yang menciptakan kita. Dengan begitu kita pasti bisa merasakan keadaan baik bersama dengan Allah setiap hari. Dari rumah, di gereja, di sekolah, di tempat kerja, di mana saja. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak.
Kita berdoa. Terima kasih atas limpahan kasih Tuhan dalam kehidupan kami saat ini. Tolong kami untuk dapat juga membagikan kasih Tuhan di dalam hidup kami setiap hari. Kami sebagai anak-anak Tuhan mampukan untuk dapat saling mengasihi saudara, orang tua, dan sesama kami lainnya. Kami sebagai orang tua pun mampukan kami untuk senantiasa berjuang memberi contoh yang benar setiap hari kepada anak-anak kami, menyayangi dan menghormatinya sebagaimana juga anak-anak kami menghormati saudara dan kami sebagai orang tua. Mampukanlah kami juga seluruh warga dewasa untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain, termasuk juga pada anak-anak. Sebagaimana janji kami ketika ada anak yang sedang dibaptis, untuk saling memperhatikan kehidupan. Tolong kami Tuhan, mampukanlah kami untuk melakukan perintah Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan pasti menolong kami. Dan kami percaya Tuhan menjadikan segala sesuatunya baik bagi kami. Dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan Seindah Siang Disinari Terang. Mengikrarkan pengakuan iman yang akan dipandu salah seorang anak kita. Mari kita memperbarui iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Jemaat dimohon untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini di tengah-tengah kita akan bersama-sama melakukan kenaikan jenjang bagi anak-anak sekolah minggu. Untuk itu disilakan kepada pamong yang bertugas untuk memanggil nama-nama anak. Kami akan membacakan nama anak-anak yang naik jenjang. Adik-adik yang namanya disebutkan, silahkan ke depan. Dari jenjang madya, kelas 6 SD, naik ke jenjang remaja, naik ke kelas 7. Barnabas Raditya Ardianto. Stephen Christian Yudianto. Jane Kenneth Abilo, Arsa Pinaring Prayogo, Christopher Jordan Santoso, Diego Hiskia Tatipata, Felicia Putri Ivana, Cleodora Angel Devinta Ayu, Ken Nada Putragalan, Thea Dian Kirana Putri Christian, naik jenjang dari jenjang pratama ke jenjang madya, dari kelas 3 SD naik ke kelas 4. Aidan Osora, Gavrila Chandra Kirana, Erlangga Samuel Dwijaya Putra, If Freya Adevailora, Naomi Gandes Wandansari, Sakura Emanuela Kirana Prameswari, naik jenjang dari jenjang balita TKB ke jenjang pratama ke kelas 1 SD. Azela Putri Wijaya, Aprilia Adinda Asmaranti, Julian Christopher Hansel, Zevo Hananta Beata Tani, Fristandi Lejar Kawahyo, Amelia Nugraheni Lukining Tias. Dari jenjang batita ke jenjang balita, Abraham Damario Winoto, Benjamin Giandra Winoto, Arcielo Aska Palti, Quinsa Ayundiah Pratiwi, Felicia Alverta, Datia Alona Wijaya, Biantara Briareus Hadianto, Herdiona Soraya. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan bersama-sama mendoakan anak-anak kita yang sekarang sedang naik jenjang ini. Mari kita bersama berdoa.
Kami bersyukur penyertaan Tuhan dalam hidup kami, khususnya pada anak-anak kami, terus terjadi, terus kami alami. Dan saat ini kami melihat kasih Tuhan atas anak-anak kami, hingga sekarang mereka akan naik jenjang. Kami memohon Tuhan senantiasa memeluk anak-anak kami setiap hari, baik anak-anak kami yang sekarang masuk remaja, madya, pratama, balita, batita, semuanya Tuhan berkati. Rahmatilah dengan roh bakti kepada Tuhan, bakti kepada orang tua, dan juga sayang kepada teman dan sesamanya. Rahmatilah kehidupannya setiap hari dimanapun mereka berada. Jauhkanlah dari segala mara bahaya dan petaka. Kami memohon kasih Tuhan tinggal tetap dalam hidupnya. Kami juga memohon para pamong yang membimbing ketika berada di gereja, juga Tuhan rahmati dengan roh ketulusan hati, roh kreativitas yang tinggi di dalam membimbing dan mendidik anak-anak ketika di gereja. Kami juga memohon Tuhan memberkati para orang tua yang mendampingi setiap hari di rumah. Tuhan rahmati pula dengan roh kesabaran dan kesungguhan menerapkan cinta kasih Tuhan setiap hari. Dan kami memohon Tuhan memberkati teman-teman juga guru-gurunya di sekolah, sehingga kenaikan jenjang ini menjadi pertanda bahwa penyertaan Tuhan tidak berhenti, melainkan terus terjadi. Bagi anak-anak yang sekarang sedang naik jenjang, mengalir bagi semua anak-anak di setiap jenjangnya. Ini doa kami Tuhan, kami percayakan hanya di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan menerima persembahan pujian dari anak-anak yang naik jenjang ini dengan judul Yesus Sayang Padaku. Sambil kita menunggu anak-anak bersiap. Aku
Terima kasih adik-adik. Semoga anak-anak semakin rajin ke gereja bersama orang tuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, juga anak-anak semuanya, kita akan bersama-sama berdoa syafaat yang akan dipandu oleh anak-anak kita. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersyukur untuk kedua orang tua yang telah merawat kami. Berilah mereka kesehatan, kesabaran dalam mendidik kami, untuk menjadi anak yang takut akan Engkau. Berkati juga setiap pekerjaan dan usaha mereka, agar apa yang mereka lakukan dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami dan juga orang lain. Tak lupa juga kami berdoa untuk kami selaku anak. Mampukan kami untuk bisa menurut dan menghormati orang tua kami, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Ya Bapa, tidak lupa kami untuk berdoa bersyafaat untuk persekutuan gereja kami di seluruh dunia, terkhusus gereja kami GKJW Malang. Kami mohon Bapa berkenan memberi berkat dan kuasa atas gereja kami. Kami mohon campur tangan Bapa melalui Roh Kudus dalam setiap persekutuan peribadatan serta program penyelenggaraan kegiatan yang akan gereja kami adakan, supaya gereja kami hanya untuk menyukakan hati Bapa. Bapa berikan dari Bapak Pendeta, Majelis, Penatua, Diaken, serta Pokja, berilah mereka lidah, hati, dan pikiran mereka, kuasa, serta hikmat untuk menjadi jembatan perantara Kristus dalam menyebarkan firman Allah dan terang yang tidak hanya pada gereja kami saja, melainkan di sekitar gereja kami juga ya Bapak. Engkau menghendaki agar berkat pelayanan mereka, kami sebagai jemaat-Mu memperoleh pengetahuan yang benar akan Putra-Mu Yesus Kristus, sehingga kami mencapai kedewasaan iman dan berbuah berakar iman kami, serta baru dimenangkan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Bapak. Demikianlah doa syafaat kami untuk gereja kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mengucapkan syukur untuk GKJW Jemaat Malang, gereja kami, tempat kami untuk bertumbuh.
Kami membawa seluruh warga jemaat, mulai dari Bapak Pendeta, para majelis, para karyawan gereja, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, hingga para lansia. Berilah kami kesehatan dan rasa kasih yang menyala di dalam hati kami. Setiap pergumulan yang dialami oleh warga jemaat, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, karena kami percaya bahwa setiap yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dengarkanlah doa kami, Tuhan. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur atas kasih-Mu dan penyertaan-Mu yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Saat ini, perkenankan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berikanlah roh kebijaksanaan untuk para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, para menteri, sampai pada kepala daerah. Biarlah mereka boleh memimpin bangsa dan negara ini dengan baik, sehingga rakyat bisa hidup dengan rukun dan damai. Biarlah kesejahteraan senantiasa melingkupi negara kami. Jauhkan roh jahat dan malapetaka dari kehidupan di negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, doa dan harapan ini kami naikkan hanya di dalam nama-Mu. Tuhan, kami menyatukan seluruh doa kami di dalam doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan, doa Bapa kami yang kami nyanyikan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, mari kita memberikan persembahan yang telah kita persiapkan. Bagian Alkitab yang melandasi persembahan kita saat ini terambil dari Amsal 3
Ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-10 yang demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita memberikan persembahan dengan memuji dari Kidung Ria nomor 91, Sungguh Ku Bangga. Bapak, Ibu, Saudara, kami undang untuk berdiri. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur atas berkat-Mu, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kami mohon kiranya Tuhan menerima persembahan ini dan memberkati agar menjadi sarana dalam pelayanan bagi gereja ini atau sekitar kami. Berkati juga untuk para pengelola persembahan agar dapat mengelola persembahan ini secara bijaksana.
Demikianlah Tuhan, doa dan ucapan syukur ini kami naikkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita pulang, melanjutkan ibadah kita di tempat kita masing-masing, baik sebagai orang tua maupun sebagai anak. Ingatlah, Tuhan sudah memilih kita dan berkarya di tengah kita, serta memampukan kita mendampingi anak-anak agar tumbuh menjalani hidup dengan percaya penuh pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mari kita bersama bernyanyi, Aku Anak GKJW. Dalam kasih-Nya berjuang bersama, belajar berkarya bagi nama gereja. Aku anak GKJW, teladan bagi semua, taat pada guru, pada orang tua, itulah kewajibanku. Rajin berdoa memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab. Ku rajin dalam persekutuan, GKJW gerejaku. Mari kita menerima berkat yang disampaikan melalui hamba-Nya. Kasih karunia yang menyelamatkan, meneguhkan, dan menghibur dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus senantiasa memeluk kehidupan saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk dan mengambil saat teduh.